Dulu kalau misalnya kita mau nonton suatu misalnya Kung Fu Hustle gitu ya, kita harus nunggu jam 8 malam di stasiun apa gitu. Itu pun ketika kita nonton ada iklan ya kita tunggu iklan. Iya sih. Ya, ya itu mungkin bukan salah satu mental health, tapi bisa men-trigger ke arah Iya. situ. Iya, karena kan harus informasi jadi banyak banget sekali waktu kan. Halo semua orang-orang yang gagal paham. Ini adalah konten perdana kita di podcast Gagal Paham bersama saya Punta. Saya Awi, saya bisa. Jadi di konten Gagal Paham ini kita akan ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kebijakan, mungkin sesuatu hal di kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita itu bertanya-tanya. Ini orang waras nggak sih ngelakuin ini gitu. Jangan-jangan kita yang nggak waras. Jangan-jangan kita yang gagal paham. Sebenarnya itu hal yang lumrah dan masuk akal. Jadi untuk konten pertama gagal paham ini kita akan membahas suatu fenomena yang mungkin generasi-generasi lama itu menyaksikan, tapi di generasi-generasi baru Gen Z ke atas ini ada sebuah fenomena yang disebut mental health, di mana banyak anak-anak muda kita, khususnya di Indonesia ini terkena mental health problem. Beda dengan generasi-generasi tua yang anggap itu adalah lemah dan segala macamnya, tapi mental health problem ini adalah sesuatu yang serius dan kalau nggak ditanganin ya namanya generasi muda kan semua sekarang adalah apa ya, produktivitasnya ya. Kalau nggak produktivitas nggak fungsi. Kalau itu yang Masa depan masa depan bangsa. Oke, jadi menurutmu benar emang di saat ini sekarang ini lebih banyak anak-anak muda yang kena mental health dibandingkan zaman dulu, atau anak muda sekarang ini kok kan banyak anggapannya gampang banget kena mental health. Apa mungkin sebenarnya dari dulu mental health itu sudah banyak, cuman karena nggak ada media sosial orang nggak tahu kalau itu apa. Ya itu menurutku sih kuncinya di media sosial itu. Zaman dulu sih sebenarnya orang kesulitan menghadapi hidup ada pasti. Cuman zaman sekarang itu orang kayak curhat itu gimana ya, isinya media sosial itu isinya negatif gitu. Jadi kalau orang mengeluarkan curhat yang negatif, terus akhirnya orang lain juga mengeluarkan negativitasnya. Negativitas jadi positif lah. iya ada Negatif enggak, ini jadi Amplify. amplify gitu. Jadi semakin wah aku nih mungkin apa ya, entah mental biasanya apa, autisme, bukan itu beda lah. depresi gitu. Depresi Ya depresi, aku ini lagi sedih gitu. Terus oh iya aku juga sedih. Terus ada orang bilang sedih itu gara-gara otaknya apa, zat kimianya berbeda apa gimana. Oh aku iya zat kimianya berbeda. Akhirnya dia tuh merasa Sebenarnya aku agak nggak paham orang bisa nyebutnya mental health itu ngomong sendiri atau ada kayak pakar yang menentukan ini mental health apa gitu. Kayak kalau dari sudut pandang kami tadi kan kayak semua orang bisa ngeklaim bahwa aku ini mental health loh gitu. banyak kan sekarang self proclaim, Iya. banyak kan sekarang ini self proclaim, tapi untuk nentuin mental health apa enggak itu memang ada assessmentnya. Kalau memenuhi memenuhi kriteria itu ya mental health, dan mental health itu kan spektrumnya juga luas ya. Nah dia mental healthnya yang ke arah mana, apakah dia sudah termasuk parah yang butuh penanganan obat, atau yang dia cuman butuh cerita atau sesuatu hal kayak misalnya mengeluarkan itu anaknya gitu ya. Ya berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya kalau yang self diagnostik itu agak berbahaya kalau kayak gitu.
karena ya itu kayak oh ternyata aku merasa mental health, aku proklaim bahwa aku mental health sendiri tanpa periksa gitu kan. Ya, dan di internet bilangnya simptomnya ini. Nah, tapi Oh, aku itu- cocok nih. Tapi itu adalah hal yang lucu ya sekarang. Karena itu nggak cuma berlaku di mental health, tapi juga di Ya semuanya. kesehatan yang Ya lain. kesehatan. Jadi orang tuh Self-diagnose. banyak misal self diagnose tuh nggak cuma berlaku di mental health sekarang. Orang sakit misalnya, nih, oh jangan-jangan aku kena ini, padahal nanya ChatGPT. Nah iya. Iya. Karena itu termasuk yang cukup parah. Kalau nggak usah aku sendiri kadang-kadang gejala pusing ini aku tanya ChatGPT. Yang penting kalau di aku tuh nggak mematikan udah gitu. Berarti ke dokternya nanti ya. Geliat potensi penyakitnya ini. Kemungkinan penyakit paling mematikan dari antara apa? Nggak ada, sudahlah nanti aja. Oh, mental health bisa mematikan. Enggak, penyakit selain mental Oh. health gitu. Mental health bisa mematikan kalau Bisa. salah penanganan stres. Kan maksudnya ini sebenarnya kalau dari sisi historical kan mental health ini udah ada dari dulu kan. Cuma kalau dari dulu kan lebih ngarahin ke curse gitu. Iya, Jadi kutukan gitu kan. Kayak yang sempat apa? Yang agak happy itu kan yang di Jerman tuh yang analis itu yang dia padahal mental health tapi iya. di ini terus doain terus Oh. sampai dia ini Sampai dia kan meninggal. akhirnya salah treatment padahal itu kalau dibawa ke dokter kan nggak kayak gitu. Kalau di zaman dulu mungkin karena pengetahuan masih kurang Iya. jadi dianggap itu kerasukan, itu dianggap kerasukan iblis atau dianggap Iya. ya itu gitu. Iya, yang case itu kan dianggap kerasukan iblis, jadi didatangin ini buat didoa-doain terus, tapi kan dia malah semakin ngamplify mental health-nya kayak kerasukan beneran jadinya Iya. malah dia. Gede banting sih dia membantingkan tubuhnya kan jadi cedera dalam Iya, nanti. dan itu meninggal. Jadi kalau diomongin emang bisa sampai meninggal, bisa kalau salah penanganan. Iya. Dan Iya. banyak yang bundir juga kan gara-gara itu. Apalagi ini konspirasi mungkin ya, agak konspirasi dengan adanya sistem algoritma yang sekarang. Jadi sosial media itu akan memberikan apapun yang kita sukai, apapun yang kita sering akan menyuguhkan apapun yang paling sering kita lihat, konten-konten yang serupa. Jadi kalau kita misalnya ngeliat yang depresi, kita seneng ngeliat kayak menginiin orang depresi gitu, kita scroll dan nonton ini itu dengan retensi yang cukup panjang, algoritma akan mengasih itu semua terus, dan itu kan mengamplify sakitnya ini sakitnya. Ya itulah kenapa self diagnosis itu bahaya. cukup berbahaya, karena ya itu kedepannya ya itu akan menuju ke salah penanganan. Jadi sama ya nggak cuma mental health kan, itu Iya. penyakit lain juga kalau salah penanganan juga bisa. Nah, Jika sakit berlanjut hubungi dokter ya sebenarnya. Nah, Hubungi tapi dokter. khusus untuk mental health ini ada 2 step. Jadi sebenarnya kan mental health itu butuh didiagnosis kan. Dia setelah didiagnosis mental health, bedanya sama kalau penyakit biasa, dia pasti dokter gitu kan. Nah, tapi kalau mental health-nya ada 2, ada psikolog, ada psikiater. Nah itu gimana Sob? Psikolog itu adalah ketika, jadi kalau misalnya problemnya ini belum termasuk kayak sakit gitu, yang kadang kan beberapa tuh yang sudah mengganggu gitu, jadi kayak dia udah menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, ada yang segala macam, anger problem dan segala macam. Itu dia butuhnya ke psikiater supaya dia dikasih beberapa obat lah. Tapi kalau dia belum sampai membutuhkan itu, dia harusnya cukup ke psikolog.
Nah, masalahnya sekarang makin obat antidepresan itu adalah kayak hal yang sesuatu yang kayak tabu ya. keren, malah bukan tabu. nggak tahu. Jadi orang-orang itu lompat. Jadi obat itu tuh nggak nyelesain root problemnya. Jadi dia cuma menekan hormon-hormon yang membuat emosi itu nggak stabil. Kan ya antidepresan lah macam-macam kan, itu cuma menekan hormonal itu kan pada dasarnya. Tapi kan root problem kenapa dia bisa stres atau depresi atau ngapain schizofren kayak gitu apa kan nggak tahu, karena psikiater itu ngasih obat doang. Ya ada diagnosis dan segala macamnya, tapi treatment yang paling sering adalah obat. Dan psikolog dia itu ngobrol, discuss, untuk konseling, dia nyari tahu apa problem. Nah, tapi problem besarnya kalau di konseling adalah orang itu merasa nggak diapa-apain ya, karena cuma ngobrol, karena kan pengen tahu ininya, terus disuruh kayak mana kayak gimana dicatetin, jadi kayak nggak instan. Mungkin masalahnya masalah sosial gitu kan, Iya. sama orang keluarga. Masalah di situnya yang perlu ditangani secara sosialnya dulu, Masalah negara. itu ini loh, itu adalah case lucu loh. Jadi beberapa psikolog saat ini ngaku pasien mereka itu datang ke mereka itu tuh stres atau ininya gitu, anxiety-nya itu gara-gara stres ngelihat berita-berita konyol soal negara. Waduh. Jadi kayak korupsi segala macam gitu. Jadi mereka tuh takut masa depan karena negara. Gila sih. Dan ya ada beberapa kenalanku psikolog yang dia udah praktek mungkin 15 tahunan kayak gitu, katanya baru 2 tahun belakangan inilah ada kasus-kasus konyol kayak gitu. Nggak konyol sih sebenarnya, tapi Ya, baru lah ya. baru sih bisa dibilang aneh lah. nggak lumrah lah gitu. Oh iya, yang baru juga kan kemarin gara-gara isu global warming itu kan juga ada mental health yang takut masa depannya, maksudnya dunianya hancur gara-gara global warming juga ada. Ada. Tapi ya tapi kan ya itu apa, generasi yang tua milenial ke atas kan nganggap urusan mental health ini adalah urusan yang apa sih gitu, Iya. kayak menyepelekan itu, karena ya Karena pada zamannya mungkin enggak, dan mereka nganggap generasi yang terasa kan ini sekarang. Z dan Y itu dianggap lemah banget gitu. Saya nggak fair juga ngomong kayak gitu. Di zaman dulu kamu punya duit berapa ratus ribu itu udah bisa belanja sebulan. Sekarang Masih segala macam. dulu gaji kamu kantoran itu paling nabung 2-3 tahun kamu bisa beli rumah. Sekarang seumur hidup lah UMR beli rumah, nggak mungkin. Jadi tekanan sosial, tekanan hidup dan tekanan sosial itu udah beda. Ya itu termasuk dari ini orang-orang tuanya sendiri yang beda generasi kan menekan juga. Kayak mewajarkan harusnya kamu di ini. Iya. Jangan umur berapa harusnya udah nikah tuh, ya apa? Padahal ya tantangannya udah jauh berbeda. Iya, tantangannya udah jauh berbeda. Dulu kerja di satu perusahaan, bapaknya doang yang kerja udah cukup hidup sehari-hari anak 10. Sekarang Bapak kerja, ibu kerja, bapak ibu kerja masih ngegojek anak 1 ya susah. Hidup di ibu kota apalagi. apalagi ada generasi sandwich. Nah, itu udah di luar nalar lagi, itu udah tantangannya udah mode hardcore gitu. Dianya kudu bekerja keras, bapaknya udah pensiun, adiknya masih butuh sekolah, dia harus mencukupi. Sedangkan dia punya anak. Nah itu ribet banget. Itu hardcore mode itu. Apa sih, film apa sih itu ada?
satu 7 benua, satu suami 7 benua. Oh iya, Apa sih? Ada, benar. Ada film tentang aku nggak ingat dari Mulai kira ini keluarga cemara. satu apa Iya, tapi 7 itu- ponakan apa Itu gitu. baru belum nikah kan? Ah, Baru proses mau nikah tapi udah punya obat banyak. film cukup terkenal kok kemarin. Tahun kemarin itu Iya. ratingnya cukup bagus dan memang oke. Dan pilih Satu kakak 7 ponakan. Ya satu kakak yang kuat. Yang satu kakak Iya, banyak. Oh, Yang udah nikah kan kakak. nggak tahu. Nonton dong. Aku nggak. Nggak bisa aku nonton film-film sedih kayak gitu di bioskop. Kamu diajak. Aku malu soalnya. Kenapa waduh? Nggak bisa menahan air mata. Wah, nonton sendiri ya, Hmm. nangis sendiri. Iya, karena aku nangisnya kan Nonton baik anime, banget. nonton anime aja, Kok kan gampang tersentuh. nonton anime di lab lagi di banyak orang lagi. Loh, Mas Banta nangis. Langsung harus tuh, apa enggak. Tapi itu kapan ke psikiater, kapan ke psikolog? Biasanya tuh awalan tuh ke psikolog dulu. Lebih gampangnya ke psikolog dulu, tahu problemnya apa dan segala macam. Nanti dari psikolog sih bisa langsung diarahin ke dia butuh penanganan obat kah ke psikiater. Dan beberapa yang biro psikolog itu sekarang udah kerjasama langsung sama psikiater, jadi bisa saat ini Ditangani ya. Jadi sebenarnya psikiater itu next levelnya ya. Kalau Sebenarnya udah bukan next level, parah, beda job desk. Hmm. Beda job desk. Jadi psikiater itu karena dia kan lebih ke klinis. Karena klinis itu dia penanganannya pasti obat dan segala macam. Kalau psikolog itu kan dia lebih ke sosial kayak gitu. Jadi kayak penanganannya konseling, pengaturan apa kayak gitu. Jadi nggak ngobrolin, nggak psikolog pun nggak bisa ngasih obat. Jadi penanganan dia tuh kayak misalnya treatment dicari tahu ke orang tuanya, orang terdekat dan segala. Lebih kayak detektifnya lah. Jadi memang beda job desk dan bukan next level. Jadi itu setara, cuman beda job desk, saling kerjasama. Itu tadi yang satu secara sosial, yang satu secara lebih ke dokter gitu. Oh, biasa. Tapi kan ya banyak oknum tuh langsung yang oknum psikiater tuh langsung aja. Jadi biar cepat kasih ini, biar cepat kasih ini kayak gitu. Jadi mengindahkan ya. Dan kalau psikiater gitu punya background psikolog kan? Punya tapi kan nggak dalam. Oh, dari mana sih kesehatan kedokteran? Kedokteran. Jadi itu spesialis dari dokter. Dokter spesialis psikiater tuh. Dan kadang malah kalau dikasih obat itu ngesugesti dia lebih sembuh gitu. Itu bisa nggak? Kan ada beberapa yang memang butuh obat. Jadi kayak dia problemnya nih sudah sampai insomnia nih. Kan dia udah ganggu nih, berarti udah ganggu. Mau nggak mau dia harus obat. Atau dia punya, jadi kalau dia udah cemas itu dia kayak mana kayak gitu. Nah dia harus dikasih yang untuk ngeredain itu obat. Jadi nggak bisa sugesti apa hipnoterapi apa itu nggak ini lagi. Nggak, maksudnya yang oknum tadi gitu. Kasih oknum udah langsung dikasih sesuatu gitu. Iya kan kadang banyak yang langsung ke misalnya ke healthcare apa gitu, langsung ke klinik apa gitu, langsung keluhannya saya nih ini gitu. Ya udah dikasih ini aja gitu. Jadi nggak melalui proses gitu. Karena kan memang baru ya, banyak juga yang masih ini kan skeptis atau hal-hal kayak gitu. Apalagi penempatan hal-hal kayak gitu ditulis di rumah sakit jiwa lah kayak gitu. Ya. Jadi kesannya tuh udah negatif duluan. Kesannya kayak orang gila ya. Iya.
kan. Tapi langsung ke psikiater gitu berarti normal dong. Normal. Ya mungkin ya itu tadi nggak bisa tidur. Iya, normal. Tapi kan banyak psikiater tuh nanya dulu dan jabat. Dan oknum itu cuma oknum. Tapi saat ini ya karena baru kan dan oknum psikiaternya banyak juga ya kerjasama sama transformasi. Oh iya. Jual operasi. Soal apanya? Jadi ya banyak pasti. Kalau orang bilang apa kayak zat-zat kimia di otak nih ada yang nggak seimbang, itu benar nggak? Iya, itu kan stres kan bisa ngasilin itu. Ya kan kayak stres kan beberapa hormonal kan yang terpicu di yang tadinya harusnya normal kayak gitu, tapi karena stres gitu mungkin ada peningkatan heart rate dan segala macam gitu kan, misalnya hormon apa gitu ya ini adrenal atau segala macam naik gitu kan, ya pasti ganggu dong. Ya steroid lah yang paling steroid, turunan hormon steroid lah yang paling kerasa banget. Cuma kan kayak misalkan mungkin itu akibat depresi, cuma kadang-kadang orang tuh self diagnosis bahwa itu kelainan gitu. Iya. Tadi maksudnya apa itu? Bisa. Itu kan hormonku tidak seimbang gitu kan, padahal itu gara-gara depresi. Atau ya itu tadi, efek kamu punya banyak beban pikiran, kamu jadi kurang istirahat, itu kan juga ngaruh ke hormonal. Bukan itu Kurang tidur, kurang istirahat. Ya bisa sih. Kebanyakan tidur juga mental health. Nggak tidur juga. Tidur tuh sebaiknya berapa jam? Nggak tahu, secukupnya sih. Masih variasi banget. Nggak tahu, tapi ya banyak riset paper itu bilang pokoknya jam berapa, jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu tidur gitu, jam 4 pagi atau jam 5 pagi, karena refresh badan atau segala macam. Banyak paper yang ngomong kayak gitu. Itu gara-gara sosial media jadi hancur juga itu. Nah iya, Kuncinya emang sosial. Doom scrolling sampai jam 6 tiba-tiba kerja lagi, kuliah lagi, sekolah lagi. nonton anime tuh biasanya tuh bahaya. Jarang sekarang. Enggak, aku sekarang denger anime, enggak nonton. Saking seringnya. Nah, kalau nonton nggak bisa ketiduran kan, jarang. Kalau denger bisa. Oh. Sekarang aku udah nonton denger anime. Saking aku terlalu banyak nonton anime, sekarang aku denger aja tuh kayak bisa membayangkan oh itu apa gitu. Karena aku juga sebelum nonton itu aku biasanya sudah pernah baca manganya atau light novelnya. Oh. Jadi tuh dialognya itu aku tuh udah kayak tangkap. Paling kan beberapa adaptasi anime itu rubah alur ceritanya, yang tadinya ini duluan jadi ini duluan kayak gitu doang. Jadi kayak udah kebayang gitu. Kalau aku juga mirip. Aku dengerin pertandingan Dota. Sekarang dengerin anime. Ya kemarin lah aku download My Hero Academia. Aku tuh udah baca ininya, manganya. Jadi tuh kayak kegambar gitu, ini percakapan Deku sama siapa itu lagi ngapain gitu. Cuman kalau lihat di Instagram nanti pertarungannya kayak gitu epic, baru aku lihat lagi gitu di animasiinnya lebih bagus gitu. Masih orang lama. Kalau yang zaman sekarang kan yang jadi problem itu kan kayak retention time, untuk fokusnya udah rendah banget, jadi jarang orang nonton sepanjang itu kayak gitu. Iya, klip terus udah dapat semacam conclusionnya, udah bisa ngomong ke orang lain gitu. Jadi kayak ngobrol seru ya. Iya udah capek. Tapi kalau itu di orang-orang itu dianggap kartun gitu.
dianggap karbit soalnya katanya banyak itu apa, jadi bahkan buka, kalau yang dianggap karbit itu malah lucunya tuh dia bahkan bukan denger anime, denger jadi anime fullnya bukan, jadi highlight yang diceritain di TikTok, jadi yang cuma Iya, 3 iya. menit itu, Iya. jadi 3 menit itu nyeritain episode Oh, 1 misalnya jadi tuh. rangkuman-rangkuman. Iya. Banyak kok sekarang kayak gitu. Ya itu cuma kan yang banyak ditonton kan ya emang kayak gitu. Iya. Ya makanya kan apa Dracin yang pendek-pendek itu jadi populer banget. Kan dia pendek, cuman berapa menit? 3 menitan ya. Iya, cuplikan. Enggak, bukan pendek sih sebenarnya, seriesnya kayak satu episode 3 menit. Iya. Banyak episode kan gitu. Iya, tapi kan jadinya cuman 3 menit kayak gitu. Langsung bisa kontak. TikTok brain itu sebenarnya masalah mental health. Retention time yang cuma pendek. Enggak sih, gue rasa itu karena kebiasaan. Iya. Kalau dulu itu kita cuman punya media yang namanya TV kotak. Iya, harus nunggu. Harus nunggu. Ya, Maksudnya kayak gitu, kayak information source-nya udah beda sama sekarang. Iya, Kita cuma bisa dapat informasi dari TV atau buku gitu doang. iya kan. Kalau dulu kita mau nonton misalnya suatu acara, ya kita harus menunggu jamnya. Karena kan cuma ada TV dulu. Internet dulu belum se accessible sekarang lah. Jadi dulu punya TV kabel itu adalah orang-orang mewah lah, enggak. Dulu kalau misalnya kita mau nonton suatu misalnya kumpul hasil gitu ya, kita harus nunggu jam 8 malam di stasiun apa gitu. Itu pun ketika kita nonton ada iklan ya kita tunggu iklan. Iya sih. Ya itu mungkin bukan salah satu mental health, tapi bisa men-trigger ke arah Iya. situ. Iya. Karena kan harus informasi jadi banyak banget Iya. sekali waktu tanya. Jadi karena Segala macam. kebiasaan aja sih kalau itu ya. Retention time itu ya karena terbiasanya kayak gitu. Ya kayak aku sekarang karena udah terbiasa internet dan segala macamnya. Kalau aku suruh nyari informasi ke perpus nggak mau lagi aku. Ngapain? Kecuali numpang internet ya. Nggak mau, ngapain? Harus ke perpus. Perpus buka-buka buku, Nggak nyari mau. segala Ya, macam. no. Terima kasih banyak. Ya kan jadi perilaku kita shifting gara-gara terbiasa. Kayak dulu aku hobi nih beli ini apa Komik ya. komik atau light novel gitu yang cetak. Sekarang ya aku beli yang digital aja, lebih murah. Kapanpun aku nggak suka bacanya, kadang bisa di redeem. Oh, Jadi bawahnya juga kak. iya sebenarnya di HP. Bisa gempok itu udah. Nggak bakal basah kena kopi. Nah, Sama banget itu sumpah. Oh, anak-anak zaman sekarang nggak tahu nggak gitu. begitu. Ya kayak zaman kita dulu main game gitu. Game MMORPG dulu ya grinding parah. Mau apa? Sekarang Sekarang nggak grinding, yang populer kan yang dia action terus gitu. Tapi itu kayak sistem pengajaran, sistem pendidikan itu masih menurutku sih nggak begitu menarik untuk zaman orang-orang ya zaman sekarang ya. itu masalah. Itu masalah. Karena kan yang rata-rata pengajar sekarang kan beda generasi sama masih yang nganggep mereka ini retention time-nya lama, padahal gurunya ngomong 5 menit aja udah nggak tahu itu mikir apa. iya ya maksudnya kan sebenarnya kayak kurikulum kita juga nggak ada nggak ada Iya. itu nggak sih untuk menghadapi gelombang informasi yang cukup besar gitu. Iya. Itu kan maksudnya seharusnya si gurunya juga menyesuaikan. Seharusnya. Harusnya iya, orang-orang tua sulit ya. Ya usah orang-orang tua, yang seumuran kita aja banyak yang sulit Milenial Milenial juga sulit mengikuti. mengikuti.
Kalau kalau di ini ya di corporate itu kerasa banget kok gitu. Jadi kayak misalnya eh milenial nih ya, milenial ke atas nih, dia suka banget lembur karena dianggap kalau lembur kan dapat tambahan. Ya. Kalau Gen Z ke bawah, Gen Z Jam generasi pulang. baru, jam pulang karena mereka nganggap ya itu udah di luar jam kerja. Nah, si yang generasi tua nih nganggap Gen Z ini kok nggak pernah lembur. Padahal Gen Z ini nggak lembur pun kerjaan mereka udah beres. Yang ini dilama-lamain supaya lembur. Wah, Jadi nggak fair juga menurutku. Penilaian itu di corporate banyak kok. Iya, maksudnya ya kalau corporate-nya adaptif harusnya udah Mm-mm. berubah cara ini, KPI-nya udah ganti. Kan kayak yang pas aku jadi ya ininya, pas ininya aku nerapinnya sistemnya malah jadinya ku shifting. Jadi yang untuk timku itu jadi mainnya KPI. Jadi pakainya jadi terserah kamu mau datang jam berapapun, kerjaanmu yang minggu ini harus ini beres gitu, ada tambahan kerjaan dadakan apa gitu, kamu bebas mau masuk jam berapapun, yang penting di dalam satu minggu itu 38 jam atau 35 jam gitu dapat OT. Bebas kamu mau absen jam berapapun, sehari kamu mau 24 jam asal jangan mati aja di kantor gak apa-apa. Itu beda banget, makanya kenapa stres banyak Gen Z stres juga di tempat kerja itu ya karena tempat kerjanya itu nggak adaptif untuk Gen Z. Terus banyak yang ngomong gini, ya kalau susah ngerekrut Gen Z ini terlalu lemah lah. Sekarang ini yang apa, angkatan kerjanya Gen Z semua. Kamu kalau nggak mau ngerekrut Gen Z ya udah kalau usah kayak orang tua. iya, rekrutlah orang-orang tua, jangan ngarapin apa fresh graduate apa segala macam. Cuma sekarang kecenderungannya gitu loh. Maksudnya udah jarang banget open lowongan itu untuk fresh graduate. Karena shifting ada AI juga ya. Iya. Rata-rata malah hire itu manager ke atas. Jadi kalau hal-hal yang sepele ya udah kayak jalan gitu. Daripada rekrut fresh grade gitu kan. Jadi unemployment-nya jadi tambah banyak impact-nya di sini. Masalah AI nambah lagi tuh ya. Iya. AI masuk malah ya itu tadi apa, pengangguran meningkat, terus pengangguran Sebenarnya nggak ini juga sih, bukan karena AI ya sih, karena yang pertama ya yang pemberi pekerja ini kurang adaptif, terus yang angkatan kerja ini Nggak udah mau nyesuaiin nggak juga. menyesuaikan juga. Iya. Jadi sebenarnya background-nya itu kan. Maksudnya kalau yang apa gap-nya itu udah lama gitu kan. Gapnya udah lama. Cuma sekarang ada AI yang Ah. menjembatani ke situ. Oh ya udah nggak usah fresh grade aja Iya. sekalian gitu. Makanya sekarang banyak di auto, Iya. bahkan bukan ya AI, robot segala macam gitu. Assembly pabrik assembly sekarang mendingan mereka ini robot. Iya. mereka nggak capek, Mm-mm. mereka mau dibayar ya segitu, nggak melakukan error. Problem juga ya, itulah yang meningkatkan mental health lagi. Ya. Jadinya problem mental health. Semakin parah. Itu mau kerja kena mental kan nggak kerja juga pusing kena mental kan itu kan. Step Lihat sosial media isinya mental health. Waduh. Ya mental health emang ribet. Jadi di zaman kita dulu mah mental health malah dikata-katain. Nah, ya karena nggak aware kan, malah orang-orang mental health ini malah dibully ya, akhirnya mati. Ya ada case juga di Indonesia. Nggak usah gitu, temenku satu kelas
Di kelas berapa? Kalau enggak, jadi dia di kuliah pas Oh, ininya matanya pas di kuliah depres ya. tapi orang-orang yang menyakiti diri sendiri gitu semakin banyak nih zaman sekarang. Atau dari dulu emang sama gitu cuma kira-kira. Nah aku kurang tahu. Ya, yang sekarang tuh yang agak mengerikan tuh konten bunuh diri. Iya konten bunuh diri Itu loh. yang bikin ngamplify orang lain juga. Menginspirasi. Apalagi waktu pernah ada satu Bisa kali, live bunuh diri. iya dulu ada satu kejadian 2 atau 3 hari kayak gitu ya. Ini jadi entah Instagramnya jebol apa kayak mana kayak gitu. Jadi konten-konten di Instagram itu tuh muncul yang kayak gitu semua. Eh, dari server itu kesalahan server emang global itu. Jadi algoritma tentang itu Iya, jadi konten-konten kayak gitu kan biasanya ke filter nih, ke hide. Nggak bisa muncul lah, nggak bisa direkomendasikan ke orang lain kayak gitu. Nah ini tuh 2 tahun atau 3 tahun lalu lah, dia muncul kayak gitu. Iya. sekarang 2025. Berarti habis COVID nih, lagi parah-parahnya. Iya, iya. Kalau sekarang banyak case live TikTok nih, Live, live. banyak banget. Iya. Sebenarnya dulu aku ingat Seperti sekitar 2016, 2017 apa ada live Facebook juga gitu. Iya. Jadi Iya. dulu sudah ada gitu. Tapi kalau sekarang banyak. Iya, sih. tapi kan nyebarnya juga nggak cepet kalau informasi. TikTok kan paling cepat sekarang. Oh, maksudnya dari exposure internet kan sekarang lebih luas juga bahasa SMP. Pengguna HP juga semakin banyak. Itulah mental kan. Jadi menurut kalian apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang entah Gen Z, entah milenial, entah baby boomers ini untuk menghadapi kasus mental health, solve sedikit meringankan kasus-kasus mental health. Apa ya yang bisa Kalau aku sih mungkin agak menyibukkan diri mungkin. Gitu kayak terlalu kayak- sibuk nanti apa stresnya. maksudnya nyari kegiatan lain sebagai refresh kali ya, aktivitas fisik ya. fisik Kayak kalau diem sendiri gitu kadang-kadang juga ngobrol ngopi ngobrol. nyari teman gitu. Kalau yang introvert Introvert juga nyari ngobrol, yang introvert juga ngobrol. Hmm. Ada namanya game MMORPG, kamu gabung ke guild, kamu bisa ngobrol kan nggak ketemu orang. Gamenya kayak itu win zaman sekarang. Kan tetap di guild, bodo amat. Iya juga sih. Itu juga problem juga sebenarnya kalau misalkan berkaca dari apa, misalkan generasi kita gitu kan, orang tua zaman dulu kalau yang kayak lagi membangun karir gitu kan jarang ngobrol sama anaknya kan, jarang di rumah kan. Iya. Makanya komunikasi itu juga nggak dilatih atau dibangun sejak kecil gitu, jadi gedenya yaitu muncul introvert gitu kan. Karena nggak bisa mengekspresikan diri Karena emang nggak diajarin cara mengekspresikan dari kecil gitu, nggak terbiasa. Emang misalkan bapaknya pulang, ya udah pulang larut malam, pagi Capek. udah pergi gitu kan. Ibunya kadang-kadang kalau ya dua-duanya kerja juga kayak gitu, ngomongnya kapan juga nggak tahu. Oh iya. Ya itu kan, iya itu punta cerita temennya udah nikah aja Nggak nyobrol sama bareng nggak ngobrol sama sekali. Iya. Itu kan ya kayak gitu, maksudnya kan emang generation shifting seperti itulah gitu kadang-kadang. Maksudnya banyak sih teman-temanku juga kayak gitu, dari kecil ya emang nggak diajarin caranya ngobrol itu gimana loh. Jadi Sekarang orang ngomong bahasa basi itu kayak malah apa sih gitu ya, malah ngerasa risih gitu. Bahasa basi rada. Sebenarnya aku juga risih sih kalau nggak jelas sama sekali. Ya berteman kan nggak harus ini Ya. live action.
Ya maksudnya kan sebenarnya kalau sekarang banyak terbantu karena media sosial itu sisi positifnya. Orang yang susah ngomong ya asal nyari teman juga bisa, nggak harus tatap muka gitu. Random. Tapi jangan ngomong sama AI. Jangan. Itu ngebuat delusi nggak sih? Enggak. Karena Dan AI juga kop lah. Jadi banyak kasus peningkatan itu juga gara-gara AI. Kemudian itu juga gara-gara AI. Karena kan AI itu nggak diprogram untuk moral ya. Jadi dia nggak ada nggak punya moral kompas. nggak ada moral kompas. Jadi ya dia nggak amplify aja apa yang kamu ini. Akhirnya ya juga jadinya sama kayak kamu ngelihat konten-konten doom di sosial media gitu. Ya, yang ini sih menurutku ya kayak kamu komunitas kali ya, yang introvert. Aku tuh juga bingung ya kalau yang introvert karena gimana juga, aku juga males kalau ketemu orang. itu tadi aku ya juga ngerasa sih kalau orang basa-basi itu nggak jelas banget. Aku bukan ini apa bukan cuma risih, ketemunya aja males sudah. Iya, harusnya kamu yang bisa merekomendasikan karena kamu paling introvert. Tapi kan kalau aku ya kayak Miftah tadi bilang, nyari banyak kegiatan. Aku kan banyak berkegiatan. Aku ngelakuin hal-hal konyol yang mungkin makanya skill setku kan aneh gitu kan. Iya. Apa yang bisa aku lakukan itu kadang nggak nyambung antara skill 1, skill 2, skill 3. Bukan skill setnya, banyak aja skill setnya. Iya. Ya maksudnya kalau dari sisi aku ya kadang-kadang kayak ngelakuin banyak hal itu kita bahkan lupa gitu kan tentang kayak depresi kita gimana gitu kan udah hilang sendiri gitu karena saking sibuknya. Lupa kalau lagi sedih gitu ya. Iya. Aku tiba-tiba ini ngebordir, tiba-tiba belajar ngapain gitu. Belajar origami, nggak jelas. Iya. Belajar alat musik, baru alat musik ini udah bisa dikit, yang ini gitu kan, jadi nggak jelas gitu. tiba-tiba ini kayaknya belajar audit karbon asik. Belajar ini asik gitu, baru Iya. Itu bisa maksudnya buat pengalihan atau iya. buat Jadi juga jadi nggak ke ini juga, jadi nggak ke distract sama hal-hal yang terus bisa kalau banyak kegiatan kan implikasinya ketemu semacam orang-orang baru buat ngobrol gitu kan. Iya juga sih. Jadi sumber stresnya berganti enggak sih? Berstresnya nambah, biasanya Enggak. curhat sama orang nambah stres. Ini lagi apa? Enggak lah. sebenarnya ya itu sih. Kalau yang memang introvert banget yang susah banget ketemu orang sih ya aku sih nyaranin ya cari kegiatan lain aja yang menyibukkan diri gitu, entah kamu nulis apa kek, bikin apa kek. Jadi jangan sampai kosong nanti kesurupan. Nah nanti sumpah gitu Salah penanganan ya. Ya itu sih. Aku kira kalau komunikasi gitu bisa dilatih juga sebenarnya bahasa introvert apa begitu. Tidaknya aku udah lebih baik komunikasi dari zaman kuliah dulu hancur lah. Orang presentasi ditanyain sampai takut. Sampai keringetan. Jadi maksudnya gini mas, saya takut. Dia nanya kayak orang ngajak ribut. Tidaknya lebih bagus aku komunikasi. Aku dulu kan komunikasi daripada aku bertanya langsung, dengan aku suruh orang kan. Biasanya kayak nanya. Itu yang paling sering. Gak usah itu di grup angkatan pun orang ke aku ke orang itu lewat perantara. Saking gobloknya zaman itu. Tapi sekarang kamu jadi terjemah translatornya dia.
Kalau itu mah dari dulu ya, orang nggak ngerti juga dia ngomong apa dari dulu. Itu kamu gara-gara kita berubah kayak gitu gara-gara banyak kesibukan gitu. Gara-gara Enggak juga sih. Maksudnya kalau dari dulu kan kalau visual emang unta kan. Wah, enggak, katanya komunikasi kalau komunikasi mending kan aku banyak gabung komunitas. Ya pas aku mulai di kerja itu kan ya mulai gabung beberapa komunitas lah. Salah satunya beberapa kali yang open mic kayak gitu kan. stand up comedy, apalagi stand up comedy itu benar-benar ngelatih public speaking banget gitu. Nggak gabung komunitasnya tapi aku ikut open mic. Banyak kok komunitas di Jogja malah banyak Iya, banget. saya sama komunitas pencinta biawak juga. Nanti aja. Iya, sukanya apa ya ikut aja. Ya mental health tuh ya tricky lah. Tapi kalau kamu merasa ada mental health problem gitu, ya itu segeralah jangan self diagnosis ya ke ahlinya, ya bisa ke biro psikolog, nanti bisa di-assess. Kalau memang beneran ada problem ya nanti ada tindakan. Jangan tanya Jangan tanya AI, AI, jangan tanya ChatGPT, jangan tanya Google. datanglah ke ahli. Di beberapa kampus sekarang kan udah menyediakan juga Iya, langsung ya, pojok. konsultasi untuk ini masalah-masalah depresi dan macam-macam itu BPJS bisa juga dimanfaatkan. BPJS Tahu nggak? setahu tuh BPJS juga udah ada Psikolog. psikolog, tanggung psikolog. Dan di UGM juga sebut merek, ya udah nggak apa. Lah kan Dan- kayak Iya, ada. emang di kampus-kampus besar apa? Bukan. Kalau mau nilainya keluar itu ada syarat ngisi itu tadi mental health, apa semacam kuesioner mental health juga. Mungkin juga UGM-nya butuh apa data Apa kan enggak. 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 Oh, mungkin DFK ya. Iya, ya kamu kan emang kesehatan. Iya. Iya, maksudnya enggak general gitu. Ya, Ya aku kira karena aku ya di situ kira semua enggak. Ya kalau di FK UGM ya. bibliotek. Ya mungkin itulah obrolan kita tentang mental health. Mungkin semoga ada yang terbuka pikirannya, nggak gagal paham lagi kayak kita tidak paham soal mental health. Demikianlah gagal paham episode kali ini. Saya Punta. Saya Awi. Dan saya Vita. Sampai jumpa di gagal paham berikutnya. Cheers. Salam ngopi. Bye bye. Punya aku belajar nggak kelihatan gitu ya.